Puji Tuhan, haleluya, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat Bapak Ibu di berbagai tempat, di berbagai daerah, di belahan dunia ini ya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kembali bersama saya, Pendeta Aldin Manese ya. Saya menyapa buat Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Allah kepada kita semua. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama ya Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Biarlah rahmat-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Engkau sudah menolong kami di setiap aktivitas kami. Biarlah kiranya firman-Mu mengambil bagian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami akan mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, seluruh sahabatku, teman-teman, dimanapun Anda berada, dimanapun Bapak Ibu berada, menjadi pengikut Kristus yang sejati itu tidak mudah, ya. Tetapi ada proses demi proses yang harus kita lewati. Tuhan Yesus Kristus rindu agar kita benar-benar bisa mengaplikasikan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah semua orang, pria dan wanita yang telah memiliki, yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita juga harus memiliki perasaan yang sama dengan Tuhan. Haleluya. Perasaan, pikiran seperti Kristus. Dalam Filipi 2 ayat yang kelima, memiliki perasaan yang sama. Saudara, bagaimana cara kita memperolehnya? Simak terus berita firman Allah ini ya. Dan melakukan apa yang Kristus Yesus telah perbuat. Melakukan. Saudara-saudara, arti dari kata sejati dalam bahasa Kamus Besar Indonesia KBBI adalah kata sejati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gini, yang sebenarnya, tulen, asli, murni, tidak ada campuran di dalamnya. Ya, saudara, sejati, bukan palsu, bukan imitasi, tapi benar-benar kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita dikatakan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Bukan disebut pengikut Kristus yang hanya KTP saja. Di KTP kita disebut orang Kristen, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, pengikut Kristus yang sejati adalah orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan mau dan memiliki perasaan, pikiran seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara lihat, agar dapat menjadi pengikut Kristus yang sejati, watak dan perilaku kita, ya, harus sama seperti Yesus. Watak dan perilaku Yesus harus kita miliki, harus tinggal di dalam hidup kita. Karakter Yesus harus menjadi bagian kita juga. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melihat yang pertama, bagaimana caranya menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya, Roma 12 ayat 1. Ayat ini sudah menjadi ayat hafalan bagi semua orang percaya ya. Dalam tanda kutip orang percaya. Roma 12 ayat 1 berkata begini Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup kita ketika kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, bawa hidup ini kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang sejati gampang sekali, yaitu lakukanlah ibadah yang sejati ya, bukan ibadah yang palsu, ibadah yang sebenarnya, ibadah yang tulen, ibadah yang murni, yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidupmu, bawa hidupmu kepada Tuhan, hati, pikiran, seluruh hidup kita
saudara-saudara, benar-benar dipersembahkan kepada Allah. Kita sudah baca dalam Roma 12 ayat 1. Jadi ibadah yang sejati, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adalah bila seseorang sudah sanggup dan mampu mempersembahkan hidupnya. Tidak bisa dipungkiri banyak orang Kristen belum bisa membawa hal yang ini, saudara-saudara, ya. Karena di setiap ibadah pun mereka masih, ya, apalagi zaman modern seperti ini. Ketika beribadah, orang yang lain lebih khusyuk di dalam Tuhan, mendengar firman Allah, memuji Allah. Tapi ada orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita sedang main HP, sedang membuat status Facebook, status dalam Instagram, atau lagi chattingan sama kawan-kawan, saudara-saudara. Tidak fokus. Yang Tuhan mau ketika kita beribadah, benar-benar kita memberikan penghormatan, memberikan persembahan hidup ini kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati, ya, dan sanggup mempersembahkan hidupnya kepada Allah, yaitu seluruh yang terkandung dalam hidupnya, yaitu pikirannya, perasaannya, hatinya, jiwanya, masa depannya kepada Tuhan sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup. Jadi semuanya, saudara-saudara. Arti ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah Tuhan. Ini yang Tuhan mau kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mulai kita introspeksi diri, melihat keadaan kita. Sudah berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Pernahkah kita bersungguh-sungguh dalam memuji Dia? Pernahkah kita bersungguh-sungguh dalam melayani Dia? Pernahkah kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan? Ataukah kita hanya datang mau beribadah kepada Tuhan hanya ingin terima berkat Tuhan? Ya, ataukah kita hanya menjadi pengikut Kristus hanya karena ingin melihat mujizat Tuhan? Itu salah besar. Untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, hidup kita harus murni di dalam Tuhan, ya. Saudara-saudara, bagian yang kedua, pengertian persembahan, ya, pengertian persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Yang pertama, persembahan hidup adalah persembahan yang dinamis, saudara-saudara, persembahan yang bergelora, bersemangat, penuh sukacita, sorak-sorai, tidak statis dan pasif. Contoh dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab begitu banyak orang, supaya semangat mereka jangan letih lesu. Yesaya 57 ayat 16. Bapak Ibu baca dan perhatikan. Ada beberapa ayat. Yesaya 57 ayat yang ke-16. 57 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Kita harus bersemangat karena Tuhan yang memberikan nafas hidup dalam hidup kita, ya. Bagi B, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati dalam Mazmur 100 ayat 2. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, Roma 12 ayat 11. Ya, jangan kendor menjadi umat Kristus yang sejati. Ya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Benar-benar dia digerakkan oleh Roh untuk memuliakan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 16, bersungguh-sungguh mencari Allah. Punya rasa lapar, rasa haus untuk mencari Allah, ya, dalam mempersembahkan hidup ini. Pengertian persembahan yang hidup, ya, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam 1 Samuel 12 ayat 20. Beribadah kepada Allah. Saudara-saudara lihat, persembahan yang kudus bagian 2 tadi, ya. Allah itu kudus, jadi sudah selayaknya apa saja yang kita persembahkan kepada Tuhan haruslah kudus. Termasuk diri kita sendiri harus kudus sebab Allah kita adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Firman Allah menuliskan, kuduslah bagi, ya,
firman Allah menuliskan saudara-saudara, ya. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku. Kudus. Jadi dalam kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, Roma 12, persembahkan hidupmu kepada Tuhan, dan banyak hal yang harus kita pelajari. Kudus di hadapan Tuhan, ya, bukan mengenai persembahan saja. Tuhan sudah memberikan nafas, kita harus memuji Dia dengan segenap hati. Biarlah rohmu menyala-nyala, giatlah selalu, saudara-saudara, karena orang-orang yang menantikan Tuhan tidak pernah menjadi lelah dan lesu, melainkan ada kekuatan baru dalam mempersembahkan yang kudus. Hidup kita juga harus kudus di hadapan Tuhan sehingga persembahan itu diterima. Sudah lihat, kekudusan adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan. Tanpa kekudusan mustahil dapat melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Dan dari itu harus menyunat hati secara rohani, bukan secara harfiah. Saudara-saudara. Persembahan yang berkenan. Segala sesuatu yang dipersembahkan haruslah berkenan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi saudara-saudara menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ini bagian-bagian pertama. Benar, kita membawa hidup kita sehingga berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau ke gereja dari rumah, benar-benar kita sudah mempersiapkan hidup kita. Ya, benar-benar kita datang di gereja bukan hanya untuk diberkati saja, tapi tujuan utama kita datang beribadah adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan yang layak kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang salah persepsi dengan hal ini. Datang ke gereja, mereka hanya mau dengar firman saja. Tetapi ketika datang, kita harus rubah pola pikir kita. Datang ke gereja, datang beribadah di mana saja, benar-benar kita datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah pengikut Kristus yang sejati. Datang kepada Allah untuk kita persembahkan yang terbaik, memuji Dia, memuliakan Dia. Ya, setelah itu firman Allah masuk dalam hidup kita dan terus mengubah hidup kita sampai kita menjadi serupa dengan Kristus dan memiliki pikiran dan perasaan yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, menjadi pengikut Kristus yang sejati, begitu banyak yang harus kita lewati. Allah terus memulihkan perjalanan-perjalanan anak-anak Tuhan. Yakub, saudara, ketika dia mau kembali kepada orang tuanya, dalam perjalanannya dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Dikatakan dia bergumul sampai fajar menyingsing. Ya, dia mau menjadi seorang pribadi yang baru, saudara. Dia ingin menjadi pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya, sampai kakinya pincang dalam pergumulan itu. Saudara tahu akhir daripada cerita itu bahwa Yakub namanya diubah menjadi Israel. Ya, ada hal-hal yang perlu diubahkan oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, dalam mempersembahkan sesuatu. Paradigma kita yang salah harus dirubah, saudara, sehingga kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya, harus memiliki iman. Iman, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita harus memiliki iman. Ya, bagaimana iman bisa muncul? Dalam kitab Roma berkata iman muncul karena mendengar firman Kristus. Ada firman Allah yang mengubah hidup kita sehingga roh ini menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan muncullah iman, saudara-saudara, ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, di dalam Roma berkata bahwa Roma pasal, saya bacakan Bapak Ibu saudara-saudara, Roma 1, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ketika kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, iman itu harus ada dalam hidup kita. Apa gunanya punya iman kalau kita tidak bertumbuh di dalam Allah?
Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus dilakukan. Iman itu harus direalisasikan, saudara-saudara. Jangan hanya beriman, tapi kita tidak pernah melakukannya, tidak mau melangkah, tidak mau berjalan dalam apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita, saudara-saudara, merubah pikiran kita. Ya, iman dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Roma 14 ayat 23 ya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mempersembahkan hidup ini tanpa didasarkan iman, berdosa, saudara ya. Jadi kita harus mendasarkan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus dalam segala sesuatu. Lebih baik kita baca supaya nggak salah ya. Roma 14 ayat yang ke-23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Harus berdasarkan iman yang benar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Jadi harus didasarkan dengan iman. Percaya kita berdasarkan karena iman. Kita belum pernah melihat Yesus ya. Kita belum pernah berjumpa secara kasat mata dengan Yesus, tapi karena kita percaya dengan iman, banyak mujizat terjadi. Jadi iman itu penting dalam pengiringan kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, bukan palsu, tapi pengikut Kristus yang benar asli di dalam Tuhan. Banyak orang jadi percaya, mereka lihat mujizat ya. Terus ketika tidak ada mujizatnya, mereka mulai mundur lagi. Saudara-saudara, ada begitu banyak yang terjadi di hari-hari ini. Banyak orang pengen mujizat Tuhan, tapi mereka sendiri tidak mau bertindak dalam melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak mau datang berbakti, mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka mau mujizat. Itu dosa besar. Tapi kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita harus mendasarkan segala sesuatu dengan iman ya. Dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Mengetahui kehendak Allah, berlayak di hadapannya, berbuah bagi Allah, itulah yang membuat Allah berkenan kepada kita. Mengetahui apa yang Tuhan mau, ya. Layak di hadapannya, berbuah bagi Allah, itulah yang Allah mau, ya, berkenan, yang membuat Allah berkenan kepada kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seberat apapun kita menjadi pengikut Kristus, kita harus benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati, bukan pengikut Kristus yang KTP-an. Saudara-saudara, hanya di KTP saja kita jadi namanya, oh dia orang Kristen. Orang Kristen, kekristenan sebenarnya itu adalah menggambarkan kasih Allah, menggambarkan karakter Yesus dalam hidup ini. Kekristenan adalah hidup yang penuh dengan supranatural, ya, hidup yang penuh pengalaman pribadi dengan Yesus. Ya, kekristenan itu ya akan membuat kita berbeda. Kristen yang sejati di dalam Tuhan, ya, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, tidak ada kebohongan, ya, semuanya murni. Ya, tidak ada imitasi, murni. Menjadi pengikut Kristus yang murni. Orang yang murni di dalam Allah akan melihat hal-hal yang besar. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang terutama dalam hidup kita adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan kita, serta mengasihi sesama manusia. Dalam kitab Markus 12 ayat 30 sampai 31. Itulah yang sangat berkenan kepada Allah bila kita mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan atas dasar kasih kepada Allah. Yang paling penting, mengasihi Tuhan. Ya, disitulah letak dari semua pengikut Kristus yang sejati. Paling utama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap semuanya, akal budi. Ya, kemudian kita mengasihi sesama kita.
Apa gunanya engkau melayani Tuhan tapi engkau tidak pernah mau mengampuni orang? Ya. Menyimpan kepahitan, terus menyimpan hal-hal kebencian. Mungkin engkau sudah disakiti tapi terus engkau dendam. Oh, saya tidak benci dia, tapi ketika mengingat wajahnya engkau mulai marah. Saudara-saudara, itu tidak baik. Itu tidak baik. Itu akan merusak hidupmu sendiri. Dan itu bukan pengikut Kristus yang sejati. Ya, kalau ada kita minta ampun, melepaskan pengampunan itu. Melepaskan, yang pertama engkau harus mengampuni dirimu sendiri. Ampuni dirimu sendiri, kemudian ampuni, minta ampun kepada Tuhan, dan melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepadamu. Itu akan menjadi pengikut Kristus yang berdampak hebat dan luar biasa di dalam Tuhan. Ya, tapi engkau masih melayani Tuhan terus, engkau masih menjadi pengikut Kristus terus, masih ada kebencian, kemarahan, ya saudara-saudara, itu tidak akan baik dalam hidupmu. Itu akan membawa kehancuran-kehancuran, karena itu adalah jebakan iblis yang membuat engkau terjebak, saudara-saudara. Ya, Tuhan menaruh kepada kita. Tuhan bilang, kalau engkau mau mengasihi, ya, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, kau juga harus mengasihi mereka yang telah menyakitimu. Ingat firman Allah berkata, ketika engkau sedang beribadah kepada Allah dan teringat akan sesuatu di dalam hatimu, tinggalkanlah persembahanmu itu dan pergi berdamai dengan orang itu. Kenapa demikian? Ya, supaya doa kita tidak terhalang. Ya, supaya langit itu tidak seperti tembaga yang menghalangi doa anak-anak Tuhan. Tinggalkan. Berdamai dulu. Ampuni dulu. Kalau kita sudah ampuni terus orang itu tidak mau mengampuni, itu masalahnya dengan Tuhan. Tapi kita sudah habis problem dengan dia karena kita sudah datang. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi pengikut Kristus yang sejati. Itulah yang sangat berkenan kepada Allah. Sangat berkenan. Ya, jangan simpan. Mulai belajar dan belajar. Ada orang-orang, saya dulu Bapak Ibu Saudara pernah mengalami satu penganiayaan yang luar biasa waktu saya masih kecil, ya, dari sahabat-sahabat, dari teman-teman saya, ya. Saya tidak perlu sebutkan nama-nama mereka. Begitu mengerikan yang mereka lakukan kepada saya. Dikasih makan es campur tai sapi, haleluya, sakit. Tapi ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya belajar mengampuni mereka, ya, belajar mengampuni mereka. Ada keluarga saya yang memukuli saya dengan kayu yang besar, tapi saya belajar mengampuni mereka, saudara. Dan itu melegakan kita. Allah yang bertindak ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, mengangkat mereka. Saudara, kita nggak perlu balas, kita hanya mengampuni mereka dan Tuhan yang beracara. Saudara, dalam kesimpulan khotbah hari ini, kesimpulan adalah inilah ibadah yang sejati. Ya, jika semua ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan disertai iman yang teguh dalam takut akan Tuhan, maka lahirlah seorang pengikut Kristus yang sejati. Bukan pria sejati atau bukan wanita sejati, saudara-saudara, ya, tetapi pengikut Kristus yang sejati, yang memiliki konotasi yang memiliki perasaan yang sama di dalam Yesus Kristus, yang berarti para pria dan wanita yang lemah, sakit-sakitan serta yang cacat tubuh tidak akan dapat, saudara-saudara. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, ya, pria sejati atau pria wanita sejati di dalam Tuhan, orang-orang Kristen yang sejati, bukan pria dan wanita, tapi semua orang Kristen yang sejati. Mungkinkah semua hal-hal di atas dapat dilakukan oleh manusia? Firman Allah berkata mungkin. Imam besar kita yaitu Kristus Yesus
dan merasakan kelemahan-kelemahan kita, bila kita menghampiri tahtanya dengan iman kita, Dia akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Yesus yang sebagai imam besar, yang siang malam terus berdoa buat saya dan saudara agar kita mampu menjadi pengikut yang sejati. Ya, Dia ada di sorga, di sana Dia berdoa menjadi perantaraan. Ya, itu sebabnya Dia berkata Dia tidak akan membiarkan kita sendirian di dalam dunia. Dia mengutus Roh-Nya untuk menolong kita. Dia di sana menjadi pendoa syafaat buat saya dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Yesus datang, Yesus memberikan satu jalan keluar untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya, kelemahan kita Dia tanggung, dosa kita Dia sudah tanggung. Ya, ingatlah dan camkanlah janjinya, Allah kita tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Haleluya. Roh Kudus akan menolong, menghibur, mengajar dan mengingatkan kita dalam segala hal. Itu sebabnya jangan khawatir. Ya, kita harus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mungkin ada kata-kata yang salah, tapi saya percaya ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh memperhatikan bahwa Roh Kudus akan menerangkan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberitakan firman Allah, bagaimana kami harus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kami harus mempersembahkan hidup kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, menjadi orang-orang yang mempersembahkan roh, jiwa dan tubuh kami kepada Allah. Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang menguatkan kami. Berkati pemirsa yang sudah memperhatikan firman Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak muda, dalam setiap tugas mereka Tuhan berkati. Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka. Kalau mereka mulai lemah karena sesuatu hal, kuatkan mereka dalam nama Yesus. Jika mereka menghadapi pergumulan, Allah tolong biar mereka mengalami kemenangan di dalam nama Yesus. Iman mereka mulai lemah, kuatkan lagi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, jangan lupa tekan tombol merah di bawah ini, bunyikan notifikasinya, loncengnya, kemudian jempolnya, saudara-saudara, komen di bawah. Kalau Bapak Ibu diberkati, komen di bawah. Terus ajak saudara, ajak familimu, temanmu untuk terus menyaksikan siaran-siaran dari saya, saudara-saudara ya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, like, bagikan, share, bagikan kepada orang-orang lain. Menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita harus banyak berbuat di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Haleluya.